Besok bukan hari biasa. Besok adalah hari Kamis di bulan Sya'ban. Hari yang sering kita lewatkan begitu saja. Padahal langit dibuka, amal diangkat, dan pahala dilipat gandakan. Banyak orang menunggu Ramadan, tapi lupa bahwa Sya'ban adalah pintu masuknya. Dan yang lebih mengejutkan, satu amalan sederhana besok bisa membuat kita mendapatkan 3 pahala sekaligus. Bukan amalan berat, bukan ibadah yang rumit. Cukup niat yang benar dan puasa yang ikhlas. Namun sayangnya, banyak orang salah niat atau bahkan tidak tahu keutamaannya sama sekali. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Apa rahasia bulan ini? Dan kenapa puasa Kamis 10 Sya'ban begitu istimewa? Saudaraku, bulan Sya'ban bukan sekedar bulan biasa di antara Rajab dan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia. Manusia sibuk setelah Rajab dan terlalu fokus menyambut Ramadan. Akibatnya, Sya'ban jadi bulan yang sunyi dari ibadah, padahal justru di bulan inilah amal-amal manusia diangkat kepada Allah. Bayangkan, ketika catatan amal kita dinaikkan ke langit, dalam keadaan apa kita ingin menghadap Allah? Dalam keadaan lalai atau dalam keadaan berpuasa dan taat? Inilah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sekarang perhatikan baik-baik. Hari Kamis bukan hari sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amal manusia dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Dan Rasulullah berkata, "Aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa." Artinya apa? Puasa Kamis bukan hanya menahan lapar. Puasa Kamis adalah momen laporan amal. Seolah-olah kita berkata kepada Allah, "Ya Allah, saat catatan amalku Engkau terima, aku sedang menahan diri karenamu." Sekarang bayangkan, hari Kamis di bulan Sya'ban dengan niat yang benar. Berapa lapis keutamaannya? Kenapa puasa Kamis 10 Sya'ban sangat istimewa? Puasa besok bukan hanya satu pahala. Jika diniatkan dengan benar, maka insya Allah kita akan mendapatkan 3 pahala sekaligus. Namun, semua ini bisa sia-sia jika niat kita keliru, atau bahkan tidak berniat sama sekali. Karena dalam Islam, amal tidak dinilai dari besarnya usaha, tapi dari niat di dalam hati. Maka pertanyaannya sekarang, bagaimana lafaz niat puasa Kamis di bulan Sya'ban yang benar menurut para ulama? Apakah cukup niat puasa Kamis saja, atau harus menyebut Sya'ban? Dan kapan niatnya dibaca? Semua akan kita bahas, pelan-pelan, jelas, dan tanpa membingungkan. Saudaraku, tadi kita sudah memahami betapa istimewanya puasa Kamis di bulan Sya'ban. Sekarang kita masuk ke inti yang sangat penting. Karena sebesar apapun pahala puasa, jika niatnya keliru, maka amalan itu bisa tidak bernilai di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." Artinya, puasa kita besok tidak dinilai dari lapar dan hausnya, tetapi dari niat yang terpatri di dalam hati. Apakah niat harus dilafalkan? Pertanyaan yang sering muncul, apakah niat puasa harus dibaca dengan lisan? Para ulama menjelaskan bahwa niat tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Namun, melafazkan niat dengan lisan diperbolehkan sebagai bantuan agar hati lebih fokus. Jadi jangan sampai kita bertengkar tentang masalah lisan, tapi lupa keikhlasan hati. Lafaz niat puasa Kamis Sya'ban. Sekarang perhatikan baik-baik. Jika kamu ingin menggabungkan niat puasa Kamis dan puasa sunnah bulan Sya'ban, maka niatnya cukup satu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nawaitu sauma yaumil khamis sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta'ala. Jika ingin menegaskan bahwa ini puasa Sya'ban, niat di dalam hati cukup meniatkan bahwa puasa ini dilakukan di bulan Sya'ban. Karena niat tidak harus panjang, yang penting tujuannya jelas. Kapan waktu niat puasa sunnah? Ini bagian yang sering salah. Untuk puasa sunnah, niat boleh dilakukan sejak malam hari hingga sebelum tergelincir matahari, dengan syarat belum melakukan hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar. Artinya,
Jika kamu bangun pagi dan baru ingat ingin puasa Kamis, selama belum makan dan minum, kamu masih boleh berniat. Namun yang paling utama adalah berniat sejak malam hari, agar niat lebih sempurna dan hati lebih siap beribadah. Kesalahan niat yang sering terjadi. Saudaraku, ini penting. Banyak orang puasa tapi tanpa sadar niatnya bermasalah. Puasa karena ikut-ikutan, puasa karena takut dibilang malas, puasa hanya untuk diet, puasa agar dipuji rajin ibadah. Hati-hati, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa amal yang tercampur ria tidak akan diterima oleh Allah. Puasa adalah ibadah paling rahasia. Tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak kecuali Allah. Maka jadikan puasa ini sebagai ibadah antara kita dan Allah saja. Sekarang, kita sudah tahu keutamaan puasa Kamis Sya'ban, lafaz niat yang benar, waktu niat, kesalahan niat yang harus dihindari. Namun masih ada satu pertanyaan besar. Apa saja pahala dan keutamaan luar biasa yang Allah janjikan bagi orang yang berpuasa di bulan Sya'ban? Dan kenapa Rasulullah sampai memperbanyak puasa di bulan ini melebihi bulan-bulan lainnya? Saudaraku, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba jujur pada diri sendiri. Berapa banyak hari dalam hidup kita yang berlalu tanpa makna? Berapa banyak waktu yang habis tanpa satu pun amal yang benar-benar mendekatkan kita kepada Allah? Sya'ban datang bukan tanpa tujuan. Ia datang sebagai peringatan lembut sebelum Ramadan menyapa kita. Dan puasa di bulan ini adalah salah satu tanda kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rahasia besar bulan Sya'ban. Ketika ditanya kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah bulan yang sering dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Di bulan itu amal-amal diangkat kepada Rob semesta alam, dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Perhatikan baik-baik. Bulan dilalaikan manusia. Bulan pengangkatan amal. Bulan persiapan ruhani. Artinya, ketika banyak orang lengah, Allah justru membuka pintu pahala. Ketika banyak orang sibuk urusan dunia, Allah menunggu hambanya yang sadar. Puasa Sya'ban adalah amal senyap yang besar nilainya. Puasa bukan ibadah yang terlihat megah, tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Namun justru karena itulah, pahalanya sangat besar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya apa? Pahala puasa tidak dibatasi angka. Allah sendiri yang menentukan balasannya. Maka bayangkan, puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban, di hari Kamis, dengan niat yang ikhlas, berapa besar pahala yang Allah sediakan. Puasa Sya'ban sebagai latihan menuju Ramadan. Saudaraku, Sya'ban adalah bulan latihan. Latihan menahan lapar, latihan menahan hawa nafsu, latihan menata niat. Orang yang berpuasa di bulan Sya'ban akan memasuki Ramadan dengan hati yang lebih siap dan tubuh yang lebih kuat. Sedangkan orang yang lalai di Sya'ban, seringkali Ramadannya terasa berat dan puasanya terasa terpaksa. Maka jangan heran jika para salaf dahulu berkata, Sya'ban adalah bulan para qori Al-Quran dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Janji pahala bagi orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Sekarang bayangkan, jika 1 hari saja begitu besar pahalanya, lalu bagaimana dengan puasa yang dilakukan di bulan istimewa seperti Sya'ban? Saudaraku, kita sudah mengetahui betapa besarnya keutamaan puasa Sya'ban. Namun, ada satu hal yang tidak kalah penting. Bagaimana ada puasa yang benar? Apa saja amalan pendamping puasa agar pahalanya makin berlipat? Dan apa saja kesalahan kecil yang bisa mengurangi pahala puasa tanpa kita sadari? Saudaraku, puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Jika hanya lapar dan haus, maka tidak sedikit orang yang puasanya hanya menghasilkan lemas dan dahaga. Namun puasa yang benar adalah puasa yang mendidik hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan,
Karena puasa adalah ibadah hati, lisan, dan anggota tubuh. Ada puasa yang sering dilupakan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Menjaga lisan. Puasa tidak hanya menahan mulut dari makanan, tetapi juga dari gibah, dusta, ucapan kasar, menghina, perdebatan yang tidak perlu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan bertengkar. Jika ada yang mencacinya, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa." Bayangkan, satu ucapan saja bisa merusak pahala seharian. 2. Menjaga pandangan dan pendengaran. Banyak orang lupa, matanya masih menikmati hal yang haram, telinganya masih senang mendengar gibah, hatinya masih larut dalam dunia. Padahal puasa adalah momen membersihkan seluruh indera. Puasa Sya'ban adalah latihan agar di Ramadan kita sudah terbiasa menundukkan pandangan. 3. Tidak berlebihan saat berbuka. Ironis, seharian menahan lapar, tapi saat berbuka justru berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kesederhanaan, karena tujuan puasa bukan balas dendam makan, tetapi melatih pengendalian diri. Amalan pendamping puasa Kamis Sya'ban. Sekarang kita masuk ke amalan yang bisa melipat gandakan pahala puasa. 1. Memperbanyak sholawat. Sya'ban adalah bulannya sholawat. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi." Sholawat di bulan Sya'ban adalah tanda cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dengan lisan yang ringan, Allahumma sholli ala Muhammad. 2. Membaca Al-Quran. Para ulama salaf berkata, jika Sya'ban datang, maka kaum muslimin sibuk dengan Al-Quran. Tidak perlu target tinggi. 1 halaman, 2 halaman. Yang penting konsisten. 3. Memperbanyak istighfar. Sya'ban adalah bulan pembersihan dosa sebelum Ramadan. Istighfar adalah air yang memadamkan api dosa. Ucapkan dengan hati, Astaghfirullahalazim. 4. Sedekah meski sedikit. Sedekah di saat berpuasa memiliki nilai yang sangat besar. Tidak harus uang banyak, bisa senyuman, bisa bantuan kecil, bisa memberi makan orang lain. Kesalahan kecil yang mengurangi pahala. Hati-hati dengan hal ini. Kurangi. Puasa tapi masih meremehkan sholat. Puasa tapi sibuk pamer ibadah. Puasa tapi malas berdoa. Puasa tapi hatinya penuh keluh kesah. Puasa bukan beban. Puasa adalah undangan Allah. Saudaraku, sebentar lagi kita akan menutup pembahasan ini. Namun masih ada satu hal penting. Doa khusus yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban. Harapan Rasulullah terhadap umatnya di bulan ini. Dan pesan penutup yang menenangkan hati. Saudaraku, kita telah berjalan cukup panjang dalam pembahasan ini. Dari keutamaan puasa Kamis di bulan Sya'ban, niat yang benar, pahala berlapis, hingga adab dan amalan pendamping. Sekarang, izinkan kita menutup dengan perenungan yang dalam. Karena Sya'ban bukan hanya soal puasa, tetapi soal hati yang sedang disiapkan Allah untuk menjadi tamu Ramadan. Doa yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Ada satu doa yang sangat masyhur dan sering dibaca oleh para ulama di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya, Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Doa ini sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Karena tidak semua orang diberi kesempatan sampai Ramadan. Banyak yang masih berpuasa di Sya'ban, namun tak pernah bertemu Ramadan. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mencintai umatnya. Bahkan, di saat sakaratul maut, yang beliau sebut adalah ummati, ummati. Maka ketika beliau memperbanyak puasa di Sya'ban, itu bukan tanpa alasan. Itu adalah contoh langsung bahwa umatnya harus bersiap, bukan menunggu Ramadan baru berubah. Sya'ban adalah bukti keseriusan kita. Jangan meremehkan amal kecil. Mungkin kamu berkata, puasa 1 hari, apa pengaruhnya? Tapi ingat, Allah tidak menilai besar atau kecilnya amal, melainkan keikhlasan dan konsistensinya.
satu hari puasa Kamis di bulan Sya'ban bisa menjadi sebab diampuni dosa, ditinggikan derajat, dilunakkan hati, dibukakan jalan menuju Ramadan yang lebih baik. Maka, jika besok kamu diberi kesehatan, diberi waktu, diberi niat baik, jangan lewatkan puasa Kamis 10 Sya'ban. Bukan karena videonya, bukan karena ajakan manusia, tapi karena Allah yang mengundangmu. Saudaraku, jika hari ini hatimu masih berat, mulailah dari niat. Jika tubuhmu terasa lemah, mintalah kekuatan. Jika dosamu terasa banyak, ingatlah bahwa rahmat Allah selalu lebih luas dari dosa-dosa kita. Semoga puasa kita besok diterima oleh Allah. Semoga amal kita diangkat dalam keadaan terbaik. Dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan diampuni. Jika video ini bermanfaat, niatkan share sebagai amal jariah. Siapa tahu, satu orang yang berpuasa karena video ini menjadi pemberat amal kita di akhirat. Terima kasih telah menemani sampai akhir. Semoga Allah memberkahi langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.